Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Indra Wahid Taruna Channel, channel pendidikan yang menyajikan berbagai macam video pembelajaran. Teman-teman, secara umum sebuah kegiatan usaha itu tujuannya adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan yang sebesar-besarnya dengan usaha yang seminimal mungkin, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut tentu saja dibutuhkan visi, misi, kebijakan, program, serta strategi-strategi yang tepat. Semua itu tersaji dalam sebuah rencana usaha. Nah, kali ini kita akan membahas materi pembelajaran ekonomi bisnis dengan topik menerapkan rencana usaha kecil menengah. Simak materinya sampai tuntas ya. Menerapkan rencana usaha kecil dan menengah. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu definisi rencana usaha dan definisi usaha kecil menengah, kriteria usaha kecil menengah, klasifikasi usaha kecil menengah, kemudian aspek-aspek dalam perencanaan usaha, fungsi perencanaan usaha, dan proposal perencanaan usaha. Nah, kita akan membahas satu persatu ya. Nah, apa itu business plan atau rencana usaha? Untuk mengetahui definisi dari rencana usaha, kita akan menyimak atau mengutip beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ahli, antara lain, menurut Howell dan kawan-kawan, rencana usaha merupakan gambaran rencana aktivitas suatu organisasi yang secara terperinci dapat berupa bidang usaha mana yang akan dilakukan, program apa saja yang akan dijalankan, tujuan-tujuan yang ingin dicapai di masa depan seperti apa, serta evaluasi pada hasil usaha tersebut. Nah, sementara menurut McGinson, rencana usaha dikatakan bahwa sebagai sebuah pernyataan atau dokumen tertulis yang memuat berbagai hal yang relevan dan mempengaruhi kegiatan bisnis secara objektif, seperti harus ada tujuan atau visinya, kemudian bagaimana kegiatan itu dioperasionalkan, bagaimana keadaan finansialnya, status kepemilikan, serta struktur manajemennya. Sedangkan menurut Big Grave secara lebih khusus mengatakan bahwa rencana usaha merupakan dokumen yang berisi tentang keyakinan akan kemampuannya dalam menjual produk atau jasa sehingga dapat memperoleh keuntungan bagi investor ataupun bagi penyandang dana. Berdasarkan beberapa pengertian yang dikutip dari beberapa pendapat ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rencana usaha atau business plan adalah pernyataan formal dan tertulis mengenai tujuan-tujuan dari sebuah bisnis atau usaha dan cara-cara mencapai tujuan tersebut. Berikutnya, selain definisi dari rencana usaha, kita akan juga membahas mengenai usaha kecil dan menengah itu seperti apa. Nah, di sini kegiatan usaha kecil dan menengah menurut keputusan Presiden RI nomor 99 tahun 1998 menyatakan bahwa usaha kecil dan menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Badan Pusat Statistik atau yang biasa dikenal dengan BPS juga mengemukakan definisi tentang usaha kecil dan menengah, yaitu usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang
Sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja antara 20 sampai dengan 99 orang. Secara umum, usaha kecil menengah atau UKM dapat didefinisikan sebagai jenis usaha kecil dengan kekayaan bersih sebesar 200 juta rupiah atau kurang, yang di dalamnya belum termasuk tanah atau bangunan tempat usaha yang dimiliki. Usaha kecil menengah ini merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah. UKM itu memiliki peranan penting dalam laju perekonomian masyarakat yang tentu saja sangat membantu pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja yang baru bagi masyarakat sehingga mampu mendukung pendapatan rumah tangga. Olehnya itu, UKM ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah yang didukung pula oleh informasi yang akurat tentang lini bisnis yang mengarah ke jaringan pasar. Selanjutnya, kriteria usaha yang bagaimana yang dikategorikan sebagai usaha kecil menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 yang menguraikan tentang kriteria usaha kecil menengah antara lain, yang pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga, usaha tersebut milik warga negara Indonesia. Kemudian yang keempat, usaha tersebut berdiri sendiri, bukan dari anak perusahaan atau cabang yang tidak dimiliki, tidak dikuasai, atau tidak berafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. Yang terakhir, berbentuk usaha orang perorangan atau badan usaha yang tidak berbadan hukum ataupun badan usaha yang berbadan hukum termasuk di dalamnya koperasi. Selanjutnya, klasifikasi usaha kecil menengah berdasarkan perspektif perkembangan usahanya dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, antara lain yang pertama, livelihood activity merupakan usaha kecil menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Biasanya dikenal dengan istilah sektor formal, misalnya pedagang kaki lima. Kemudian yang kedua, kelompok micro enterprise yang merupakan usaha kecil menengah yang memiliki sifat pengrajin tapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Jadi hanya sebatas untuk memproduksi atau menghasilkan. Kemudian yang ketiga, small domestic enterprise, yakni usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan baik itu dalam bentuk subkontrak maupun dalam aktivitas ekspor. Kemudian yang keempat, fast moving enterprise yang merupakan kelompok yang lebih kompeten, yang merupakan usaha kecil menengah yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu melakukan transformasi dari usaha kecil menjadi usaha yang besar. Ada 8 alasan perlunya membuat rencana bisnis, antara lain yang pertama, dengan rencana bisnis mampu memberikan penjelasan tentang bisnis apa yang akan dikerjakan. Yang kedua, mengenal struktur dan strategi perusahaan. Yang ketiga, mendapatkan penjelasan secara detail dan menyeluruh mengenai pasar dan peluangnya. Yang keempat, mengetahui cara memasarkan produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Yang kelima, menggali ide atau pemikiran awal tentang bisnis yang akan dijalankan. Kemudian yang keenam, melakukan perhitungan bisnis
sehingga mampu meramalkan atau memprediksi peluang dan resiko usaha. Yang ketujuh, mempertajam sistem operasional, serta yang terakhir, mengenal para pesaing atau kompetitor bisnis yang dilakukan oleh usaha tersebut. Berikutnya, aspek-aspek perencanaan usaha ada 5. Yang pertama, aspek organisasi dan produksi, yang kedua aspek administrasi usaha, yang ketiga aspek marketing atau pemasaran, yang keempat aspek sumber daya manusia, serta yang kelima aspek permodalan usaha. Nah, kita akan membahas satu persatu. Aspek perencanaan usaha yang pertama yaitu organisasi dan produksi. Aspek organisasi dalam pengelolaan usaha ini mencakup penentuan tujuan usaha, kemudian pemilihan bentuk badan usaha yang diinginkan, serta struktur organisasi yang merupakan pengaturan pekerjaan dan tanggung jawab dalam organisasi untuk dilaksanakan dalam suatu bisnis. Kemudian dalam hal produksi, di dalamnya mengkaji tentang konsep manajemen produksi itu sendiri, yang tentunya perusahaan akan mengkombinasikan berbagai faktor produksi, baik itu peralatan, tenaga kerja, pengetahuan, maupun informasi dan fasilitas produksi untuk memenuhi tujuan yang memberikan manfaat dalam memuaskan konsumen. Aspek perencanaan usaha yang kedua yaitu aspek pemasaran yang terdiri dari 2 poin, yakni konsep pemasaran dan bauran pemasaran. Dalam konsep pemasaran ini, bahwa manajemen itu merupakan kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mempertahankan kelangsungan perusahaan itu untuk tetap berkembang dan tetap mendapatkan keuntungan atau profit. Nah, dalam proses pemasaran yang sukses tentu tidak lepas dari tahapan-tahapan seperti segmentasi pasar, targeting, maupun positioning. Sedangkan pada bauran pemasaran atau marketing mix-nya, itu memberdayakan komponen-komponen seperti komponen strategi produk, strategi harga, strategi distribusi, dan strategi promosi. Nah, komponen bauran tersebut dijalankan secara bersama-sama dan tentu saja harus bersinergi sehingga membentuk suatu pemasaran atau strategi pemasaran yang terpadu untuk memasarkan suatu produk sehingga perusahaan itu tetap bisa eksis untuk berkembang dan mendapatkan keuntungan. Aspek perencanaan usaha yang ketiga yaitu aspek administrasi usaha yang di dalamnya meliputi hal-hal yang berkaitan dengan perizinan usaha, karena dengan adanya perizinan usaha itu diharapkan akan tercipta tertib usaha sehingga kelancaran arus barang, pemerataan kesempatan berusaha, pendapatan itu ada kepastian usaha. Nah, jenis dari perizinan usaha ini biasanya seperti izin prinsip, kemudian SIUP, surat izin usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kemudian HO atau dikenal dengan izin gangguan yang dikeluarkan oleh bagian undang-undang gangguan Pemda setempat yang wajib dimiliki oleh semua perusahaan. Kemudian melengkapi juga TDP atau tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan melalui Kanwil Perdagangan, kemudian harus juga memiliki izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Pengawasan Pembangunan Tata Kota setempat, serta izin-izin yang mendukung dari pelaksanaan operasional kegiatan usaha tersebut. Sedangkan aspek perencanaan yang keempat yaitu aspek sumber daya manusia yang terdiri dari 2 poin utama, yakni poin analisa pekerjaan dan permintaan tenaga kerja. Nah, untuk perencanaan sumber daya manusia memang merupakan proses yang menentukan kebutuhan tenaga kerja
atau sumber daya manusia organisasi dan menjamin organisasi atau usaha tersebut memiliki jumlah dan kualitas karyawan yang sesuai dengan yang dibutuhkan pada saat yang tepat untuk posisi yang tepat, yang dapat berisi tentang deskripsi pekerjaan, tanggung jawab, kemudian kondisi kerja, dan spesifikasi pekerjaan beserta persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk memegang pekerjaan tersebut, baik itu dalam segi pendidikan, keterampilan, maupun dalam hal kepribadian. Aspek perencanaan usaha yang kelima yaitu aspek permodalan usaha atau pembiayaan usaha. Nah, modal usaha ini dapat berupa modal aktif, yakni modal tetap seperti gedung, mesin, modal lancar seperti bahan baku ataupun bahan penolong, sedangkan untuk modal pasif berupa hak-hak para pemilik dalam pemberian utang yang dinyatakan dalam bentuk uang. Nah, modal pasif ini biasanya terdiri dari modal sendiri, yaitu modal yang diberikan atau diserahkan para pemilik kepada badan usaha. Kemudian modal yang asing dapat berupa sejumlah modal yang dipinjamkan dari pihak lain kepada badan usaha sebagai pinjaman. Kemudian ada juga istilah sumber dana internal, yaitu sumber dana yang diperoleh dari perusahaan, dari dalam perusahaan seperti laba ditahan dan tabungan pribadi dari pemilik perusahaan. Sedangkan dana eksternal itu dapat berupa pinjaman dari luar perusahaan, misalnya pinjaman dari bank, lembaga keuangan, maupun non-bank atau modal venture. Adapun pihak-pihak yang biasanya akan memanfaatkan keberadaan proposal usaha atau perencanaan usaha, ada 4. Yang pertama, pengusaha. Nah, bagi pengusaha, proposal usaha itu dapat dijadikan sebagai dokumen tertulis yang secara lengkap dan rinci tentang bisnis yang akan dijalankan, digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi pelaksanaan dari usaha yang telah direncanakan. Kemudian bagi investor, nah, perencanaan usaha itu memberikan gambaran kepada mereka tentang prospek usaha dan kemungkinan keuntungan yang akan diperoleh. Nah, sehingga kalau investor itu perencanaan usaha ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan ikut berinvestasi atau tidak dalam usaha yang direncanakan itu. Nah, kemudian bagi perbankan atau lembaga keuangan, perencanaan usaha atau proposal usaha ini dapat mereka nilai mengenai prospek kesinambungan serta kemampuan-kemampuan kewajiban finansialnya, baik itu kewajiban rentabilitas, solvabilitas, dan lain-lain, untuk menilai dan menentukan penyaluran kredit bagi pendanaan usaha tersebut. Sedangkan bagi pemerintah, dengan adanya perencanaan usaha ini, pemerintah dapat menilai seberapa jauh sumbangsi usaha yang akan dilaksanakan terhadap kegiatan ekonomi, begitupun dampaknya bagi masyarakat di sekelilingnya terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan maupun sumbangsi perusahaan kepada masyarakat secara menyeluruh. Proposal usaha. Nah, jika ingin memulai suatu usaha atau suatu bisnis atau ingin membuka suatu perusahaan, kegiatan membuat proposal usaha merupakan hal yang perlu dilakukan di tahapan awal. Karena dalam proposal usaha itu berisi tentang ide bisnis, kemudian proyeksi bisnis itu di masa yang akan datang, tujuan dari bisnis yang akan kita lakukan, serta berisi ringkasan seputar usaha yang akan dijalankan sebagai panduan untuk pihak-pihak yang membutuhkan perencanaan bisnis itu sendiri, seperti pengusaha, investor, lembaga keuangan, maupun kepada pemerintah yang akan melakukan investasi dalam bisnis dan turut memberi kontribusi dalam usaha tersebut.
Secara umum, proposal usaha dapat didefinisikan sebagai media umum yang digunakan untuk menjelaskan profil usaha yang akan dikembangkan oleh seorang pengusaha. Proposal sangat membantu dalam hal mengembangkan bisnis karena di dalamnya termuat banyak hal yang terkait dengan rencana usaha yang akan dijalankan. Menurut Simmerer, ada beberapa unsur yang harus ada dalam proposal usaha, antara lain, yang pertama memuat ringkasan pelaksanaan, kemudian yang kedua memuat profil usaha itu, yang ketiga strategi usaha, yang keempat jenis produk dan jasa, serta yang kelima strategi pemasaran yang akan dilakukan, yang keenam analisis kompetitor untuk perusahaan itu atau pesaing, yang ketujuh ringkasan karyawannya dan pemilik usaha, yang kedelapan rencana operasional usaha itu, 9 data finansial berupa sumber pendanaan, yang ke-10 usulan pinjaman, dan yang terakhir jadwal operasional kegiatan usaha itu. Sedangkan menurut Lambing, unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah proposal usaha memuat yang pertama ringkasan eksekutif, yang kedua harus ada pernyataan misi bisnis, yang ketiga mengurai lingkungan usahanya, yang keenam bagaimana perencanaan pemasarannya harus dijelaskan, kelima tim manajemennya, kemudian yang keenam data finansial atau pendanaan usahanya, yang ketujuh aspek-aspek ilegal atau perizinannya, yang kedelapan jaminan asuransi, yang kesembilan orang-orang penting yang terkait dalam usaha tersebut, yang ke-10 pemasok bahan baku utamanya, yang ke-11 resiko usaha tersebut. Adapun sistematika proposal usaha, yang pertama pada bagian pertama itu harus ada halaman judul, kemudian dilanjutkan dengan berikutnya ringkasan eksekutifnya, halaman berikutnya daftar isi, kemudian masuk ke bab pertama yang mengurai tentang deskripsi perusahaan. Di dalamnya bisa memuat tentang deskripsi umum perusahaan itu, riwayat dan dokumen perusahaan, visi, misi, dan tujuan perusahaan, kemudian keempat jenis usaha yang akan dikelola, yang kelima jenis usaha yang direncanakan dan produk yang akan dihasilkan. Kemudian selanjutnya pada bab kedua juga memuat tentang pasar dan pemasaran. Pada bagian awalnya atau bagian A menjelaskan gambaran industri dan lingkungan usaha. Pada bagian B ada kondisi pasar, di dalamnya pasar sasaran, peluang pasar, dan estimasi pangsa pasar. Pada bagian C terdapat rencana pemasaran. Dalam hal ini menjelaskan tentang penetapan harga produk, strategi pemasarannya, dan bagaimana estimasi penjualannya. Selanjutnya pada bab 3 membahas tentang aspek produksinya, yang memuat tentang analisis lokasi usaha, kemudian harus ada fasilitas dan peralatan produksinya, kemudian harus diuraikan kebutuhan bahan pokok dan kebutuhan tenaga kerja. Masih di bab 3, di dalamnya memuat tentang proses produksi, kemudian kapasitas produksinya, serta struktur biaya produksi harus dijelaskan. Nah, kemudian selanjutnya pada bab keempat itu membahas tentang aspek-aspek keuangan. Di dalamnya terdapat penjelasan mengenai yang pertama tahapan pelaksanaan usaha yang direncanakan, kemudian yang kedua biaya prainvestasi seperti biaya persiapan maupun biaya kelayakan usaha. Kemudian yang ketiga memuat biaya investasi, yang keempat biaya pemasaran. Dalam hal ini di dalamnya juga termasuk biaya administrasi dan biaya umum. Kemudian yang kelima sumber pembiayaan dan penggunaan dana. Yang keenam proyeksi laba ruginya. Yang ketujuh proyeksi aliran kas. Yang kedelapan analisis manfaat finansial usaha tersebut.
Kemudian lanjut ke bab kelima berisi kesimpulan. Dan yang terakhir daftar rujukan. Nah, itulah sistematika proposal usaha yang secara umum dapat kita buat seperti yang sudah dibahas ini. Nah, itulah beberapa penjelasan terkait materi menerapkan perencanaan usaha kecil menengah pada kesempatan kali ini. Yang intinya bahwa business plan atau rencana usaha merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam mengajukan proposal usaha kerjasama bisnis untuk menarik investor. Karena tanpa adanya rencana bisnis yang jelas dan bagus, agak sulit investor akan mau mempertaruhkan uangnya untuk bisnis Anda. Oleh karena itu, rencana bisnis tidak hanya berfungsi sebagai acuan dalam mengelola bisnis, namun juga sebagai alat untuk meyakinkan para pihak-pihak yang membutuhkan laporan perencanaan bisnis tersebut. Nah, demikianlah pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda sehat selalu. Jangan lupa like, share, dan subscribe Indra Wahyu Taruna channel pendidikan yang menyajikan berbagai macam video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.